Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu izinkan saya menyampaikan bahwa materi ini adalah sangat luar biasa karena berkaitan dengan hal yang sangat krusial, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk di masjid kita masing-masing. Kita tidak ingin terulang kembali kasus di Bontang ada masjid rebutan, dikarenakan mungkin tidak lengkapnya administrasi tentang wakaf dan seluk-beluknya. Dan di samping itu juga nantinya ada masalah tentang penggunaan dana masjid sebanyak 23 kalau tidak salah, yang kemarin banyak ditanyakan. InsyaAllah beliau akan menjelaskan dan memaparkan kepada kita semuanya, yang rujukannya adalah kitab Mu'tabarah, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang luar biasa. Di situ tidak berbentuk hanya pendapat, tetapi memang ada ibarahnya yang melalui kajian Basul Masail baik dari pusat ataupun di wilayah. Marilah untuk bersingkat waktu dengan hormat, waktu dan tempat kami haturkan kepada Romo Yai Ahmad Fakhrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Para kiai, para asatidz, para takmir yang saya hormati, sahabat rekan-rekan panitia dan pembawa acara yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita masuk sesi yang kedua tentang masalah wakaf. Semua udah dikasih makalahnya belum? Kenapa tidak gitu? Itu dari mana itu? Nggak, iya, itu yang mengendalikan siapa? Oh dari sana. Oh ya sudah. Oke. Jadi bapak-bapak mungkin kalau perlu dicetak ya nanti dicetak aja. Ya boleh di print enggak masalah, silahkan ya. Jadi saya akan berbicara tentang wakaf ya. Wakaf itu menahan, menghentikan ya. Jadi kalau dalam istilah fikih itu menghentikan tasarruf, menghentikan hak kepemilikan berpindah kepada Allah ya. Salah satu ibadah yang terkenal ya sebagai apa? Amalan yang langgeng abadi itu disebut dengan wakaf atau amal jariah. Ada kan kita sedekah, ada hibah, ada zakat, pemberian-pemberian. Tapi kalau wakaf itu memang dihentikan. Wakaf itu artinya berhenti. Artinya menahan kepemilikan. Artinya ditahan, menahan tasarruf, menahan campur tangan, milik menjadi milik Tuhan, milik Allah. Wakaf ini dilakukan untuk selama-lamanya. Memang ada wakaf yang mengatakan tidak selamanya, itu mazhab Malik. Mazhab Malik itu membolehkan wakaf 5 tahun aja gitu boleh. Makanya seperti wakaf uang itu kan boleh pakai waktu. Jadi mereka mewakafkan uang itu, ini saya wakafkan uang 1 miliar 2 tahun aja, nanti 2 tahun dikembalikan. Menurut mazhab Malik boleh. Jadi wakaf itu kan yang diambil hasilnya, bentuknya tetap, namanya wakaf. Kalau wakaf kue ini nggak boleh kan habis. Jadi wakaf itu yang ditetapkan objeknya untuk diambil hasilnya, itu wakaf ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i ya melepaskan harta yang diwakafkan untuk dari kepemilikan. Artinya ketika ini saya wakafkan untuk masjid ya maka sudah saya tidak mengelola ini lagi, ini menjadi miliknya masjid. Atau wakaf kepada apa? Wakaf pada fakir miskin, wakaf pada ada jihad yang disebut. Jadi ada wakaf, wakif, mauquf alaih ya. Jadi siapa yang menerima wakaf
apa yang diwakafkan. Ya. Kemudian itu ada nazir. Nazir itu yang mengelola wakaf ya. Jadi wakaf ini bisa oleh perseorangan, organisasi atau badan hukum. Bisa ada nazir. Nazir ini yang pengelola, bisa perorangan, organisasi, badan hukum. Terus harta wakaf. Harta wakaf itu ada yang ada tidak bergerak seperti tanah, bangunan ya. Atau apa tanaman, hak milik rumah susun dan benda bergerak, tidak bergerak lainnya. Ada juga wakaf pada benda bergerak seperti uang. Hari ini Indonesia sudah menganut mazhab membolehkan fikih kita sekarang mengadopsi wakaf uang. Ini sekarang sedang digalakkan oleh Bank Indonesia. Jadi sekarang wakaf itu tidak perlu 1 hektar. Anda bisa wakaf 100.000, 500.000 gitu. Jadi wakaf itu nanti akan dikelola terus sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang punya izin. Itu akan diinvestasikan. Jadi umpamanya wakaf itu terkumpul duit 1 M, maka diinvestasikan dalam bentuk apa. Artinya uang itu tidak dibelanjakan langsung, tapi nanti uang itu akan dikembangkan dan diambil hasilnya. Bisa jadi mungkin ditaruh di apa ya usaha-usaha atau properti atau apa. Bisa juga logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan lain-lain. Karena menurut mazhab selain Syafi'i itu kan boleh wakaf tidak selamanya, wakaf sementara. Kalau mazhab Syafi'i memang lebih konkret, wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan, tidak ada waktu. Dengan mazhab Syafi'i memang lebih tegas, lebih rigid. Tapi memang ada mazhab lain mengatakan wakaf boleh dijual ada. Itu masalah khilafiyah. Terus ada ikrar wakaf, ada peruntukan harta wakaf ya. Kalau proses pendaftarannya ya biasanya di KUA ya. Akta ikrar wakaf atau ada AIW, ada PPAIW. Kalau jual beli tanah kan ke PPAT ya. Ini ada PPAIW, ini bisa KUA ya. Jadi pihak-pihak itu datang ke AUA terus kemudian diurus, meriksa surat, terus ada ikrar wakaf. Terus dibuatkan surat ikrar wakaf, dari situ kemudian didaftarkan ke BPN berdasarkan itu. Nah itu teknisnya saya kira gampang ya, KUA ngerti, pertanahan itu seperti ngerti. Nah, terus mungkin saya ingin berbicara tentang uang masjid setelah itu. Jadi kita ini ngelola masjid itu ada uang masjid, ada uang pembangunan masjid. Jadi ada uang untuk kemaslahatan masjid. Ada memang uang untuk pembangunan masjid. Itu harus dibedakan. Kalau uang masjid, ya uang yang diperoleh dari infak, jariyah, donatur, usaha, itu uang masjid. Tapi ada yang disebut dengan uang untuk pembangunan masjid. Memang harus untuk bangun. Yang kita bangun, nah itu tidak boleh tasarufkan yang lain. Memang itu uang untuk bangun masjid. Nah, mungkin banyak permasalahan yang sering terjadi. Mungkin ada beberapa hal. Uang masjid untuk bangun TPQ umpamanya, ya boleh aja. Jadi masjid itu memang perlu sarana untuk apa? Pengembangan supaya masjid itu tidak hanya jadi tempat sholat. Masjid itu harus juga menjadi tempat pendidikan. Rasulullah SAW itu menjadikan masjid itu sebagai sekolahan yang pertama. Sahabat-sahabat yang hebat itu ya lulusan masjid. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman. Itu tidak pernah ke kampus, sekolahnya di masjid. Nah, makanya fasilitas masjid itu boleh dilakukan. Dan masjid itu boleh Pak menerima bantuan orang non muslim boleh. Tidak apa-apa. Karena semua harta itu kan miliknya Allah. Bahkan ada di Malang dulu itu ada germo. Tahu germo Pak? Germo, tahu germo? Germo itu bosnya BTS ya, Germo ya. GM, mucikari. Ada mucikari di Gang Doli. Gang Doli itu ya Surabaya, ya Surabaya itu. Itu mau bantu masjid di daerah Lambang Kuning, di Dampit. Nah, panitianya pro kontra. Gimana ini kan mucikari mau nyumbang masjid.
sampai ke rumah saya bilang, gimana Gus? Oh boleh, enggak apa-apa. Lu masa uang hasil WTS? Boleh sih. Yang haram itu kan WTS-nya, duitnya itu kan duitnya Tuhan. Emang duitnya mau dibakar? Dosa, saya bilang, enggak boleh. Emang duit mau dibakar? Enggak boleh. Duit itu duit Tuhan, ya harus dikembalikan pada Tuhan. Jadi duit haram, begini Pak. Orang bekerja dengan cara haram itu haram bagi dia, ya. Nyolong haram, balon haram, judi haram, ya. Oke, itu semua jelas. Dimakan ya haram. Tetapi kalau orang itu telah menguasai harta haram, mau kemana kan? Seperti mucikari ini atau penjudi, taubat. Duit mau dikemanakan? Ayo, mau dibakar? Tidak boleh Pak, tadi buang ke laut, tidak boleh tabdzir. Duit itu harus dikembalikan pada Tuhan. Untuk apa? Untuk maslahat umat Islam. Bangun jembatan, bangun jalan, termasuk bangun masjid. Boleh. Jadi itu kan dikembalikan kepada maslahah. Untuk fakir miskin, boleh. Seperti dulu kasus tahun 80-an orang-orang Arab itu kan naruh duitnya di Amerika. Bunganya itu nggak diambil karena mereka menganggap itu riba. Karena tidak diambil, ya diambil dewan gereja. Ya kan gila ini duitnya orang muslim dikasih gereja. Makanya kan dikeluarkan fatwa oleh Rabithah Alam Islami, duit itu harus diambil. Diberikan pada siapa? Pada orang-orang yang kelaparan di Ethiopia. Jadi orang miskin, orang fakir itu boleh makan harta haram. Babi aja boleh bagi orang darurat kan. Jadi saya bilang duit itu milik Tuhan. Mendapatkan dengan cara haram tidak boleh. Memakan hasil kerja haram tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi ketika harta haram itu mau dikembalikan, kalau dia nyuri kan harus dikembalikan pemiliknya. Kalau ini nyuri pada si A, kembalikan. Si A nggak ada ahli warisnya. Kalau nggak ketemu diberi kepada siapa? Kembalikan kepada masalah orang Islam. Disedekahkan atau buat bangun jalan, bangun jembatan. Nah, memang begitu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan begitu. Dalam kitab Ihya disebut ada kitabul halal wal haram. Tentang tasarruf harta haram itu kemana? Kepada masalihil muslimin. Makanya ketika itu dia nyumbang masjid bilang terima aja. Daripada nggak kamu terima dikasih ke gereja gimana? Nah, terima aja. Teman saya bilang, tapi jangan dibuat beli keramik masjid. Taruh di WC aja. Saya khawatir kalau ditaruh di pengimaman imamnya nggak khusyuk nanti. Maka saya bilang terima aja buat bangun WC, buat bangun pagar, nggak apa-apa. Jadi itu pentasarrufan harta. Harta haram itu boleh untuk kemaslahatan umat Islam. Tapi mengerjakan itu tidak boleh. Aku tak balon ke nyumbang masjid tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau sudah harta itu ada, dia mau taubat kan harus dikembalikan. Lah kembalikannya kepada siapa? Masa kepada pelanggannya? Itu kembalinya ke kemaslahatan umat Islam. Ya. Sama dengan maldhae itu. Itu terus ada uang masjid untuk transport pengedar sumbangan. Pengedar sumbangan itu boleh Pak. Menerima transport, tapi ya secukupnya, bukan persentase. Ada orang itu yang mengedarkan sumbangan itu persentase Pak, 50-50, tidak boleh itu. Saya itu di Malang itu ada di Pasuruan perusahaan proposal. Jadi ada perusahaan proposal. Jadi kalau sampean bikin masjid ini dia datang minta proposalnya, setoran berapa? Satu proposal 1 juta. Ya udah, dia setor 1 juta, dapatnya mungkin 10 juta ya setornya 1 juta. Lebih yang begini tidak boleh. Ya. Atau 50-50 tidak boleh. Maka saya kadang heran orang ngadarin sumbangan itu orang gagah-gagah. Semangatnya kok luar biasa. Terus saya tanya, Pak sebetulnya sampean itu kerjanya apa? Oh saya itu kerja di pabrik. Kok mau cari sumbangan? Iya saya dapatnya segini. Nah, kalau itu di atas kewajaran tidak boleh Pak. Persentase tidak boleh. Tapi kalau itu hanya memang untuk beli bensin, memang secukupnya orang wajar itu boleh. Tapi kalau 50-50 ya nggak boleh Pak, bangkrut masjidnya. Apalagi 10%, waduh ya, rusak masjidnya Pak ya. Terus uang masjid untuk membantu tukang yang kena musibah itu juga ada, boleh ya. Selama itu tidak berlebihan dan memang untuk menyemangatkan orang ke masjid ya. Uang masjid untuk konsumsi pembagian zakat tidak boleh Pak. Tidak boleh. Jadi untuk membagikan daging kurban tidak boleh Pak. Karena itu bukan termasuk masalah.
Jadi orang yang kurban itu suruh kasih uang Pak. Kalau dia kurban harus dia bayar uang potongnya berapa? Uang potongnya 200.000, ya udah. Jadi kulitnya itu tidak boleh dibuat upah jagal Pak, tidak boleh. Jadi dia harus bayar ongkosnya. Ongkosnya berapa ya? Tidak ada yaitu. Tetapi kalau menggunakan fasilitas masjid ya itu dan mereka memang ahli Jumat di situ ya boleh lah kayak menggunakan apa fasilitas sekitar masjid. Tapi tidak boleh biaya kurban, biaya itu tidak boleh ngambil dari dana masjid ya. Itu harus ditanggung oleh yang kurban, yang menyembelih ya. Uang masjid untuk bisa muadzin dan khotib imam boleh Pak. Selama enggak berlebihan Pak. Jangan khotib 5 juta kan enggak boleh. Ya jadi uang itu diambilkan dari kas masjid boleh ya. Terus uang masjid untuk minum teh kopi nah itu juga boleh. Karena masuk targhib. Seperti yang dilakukan di masjid mana? Masjid Jogokarian itu Pak. Ngasih sarapan. Dan memang dia mengumpulkan duit untuk itu. Memang dia minta uang ke masyarakat untuk kemaslahatan masjid. Tidak apa-apa. Uang masjid untuk peringatan Isra Mi'raj, hari-hari sosial ya itu kalau memang dalam rangka dakwah, memang itu tujuan taklim, boleh-boleh aja. Tapi nggak boleh kalau perayaannya itu lomba karaoke, mau tidak boleh. Perayaan Maulid kok lomba karaoke, lomba joget, nah itu. Uang masjid untuk beli ambulan itu kalau atas persetujuan jamaah boleh. Dan itu yang untuk kepentingan jamaah. Ini kalau masjid seperti Bali Pak. Bali itu kan tidak ada kuburan Pak. Jadi orang mati itu dikirim ke Jawa. Karena di sana kuburan sangat terbatas. Kan orang Bali itu kalau mati kan dibakar. Nah, maka masjid itu harus punya ambulan untuk kirim orang mati ke Jawa. Nah ke situ boleh masuk maslahatan masjid ya. Itu dan seterusnya untuk beli seragam, untuk semangat supaya remasnya itu apa itu boleh kalau untuk masalah itu boleh. Untuk kegiatan sosial ya cara bijak terbatas boleh-boleh aja ya. Untuk fasilitas olahraga juga kalau memang betul-betul itu memang untuk kita itu dakwah, maunya ada lahan kosong nanti anak-anak kalau habis voli sholat zuhur bawahnya. Anak-anak habis bulu tangkis jamaah maghrib boleh-boleh aja ya. Selama itu memang tujuannya untuk membuat orang datang ke masjid. Jadi takmir itu supaya berusaha ya apa Pak? Masjid itu disenangi orang gitu loh. Jangan masjid kita itu menakutkan terus serem terus orang takut ke masjid gitu. Harus dibuat program bagaimana anak-anak muda itu supaya senang ke masjid. Apa yang bisa kita lakukan? Apa bikin kursus bahasa Inggris, apa bikin kursus komputer gitu ya. Jadi masjid itu ada sarana edukasinya Pak. Tempat berkumpulnya anak untuk belajar, anak-anak kecil bikin PAUD, enggak apa-apa. Jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Sholat itu salah satu tujuan pentingnya. Tapi bagaimana efeknya masjid itu supaya makmur. Kegiatan-kegiatan supaya ada. Makanya ada soal kegiatan remaja, kegiatan anak-anak ya. Terus uang masjid untuk perayaan Agustusan ya. Kalau itu memang tujuannya untuk dakwah ya ibadah, mengadakan sholawat, mengadakan boleh-boleh aja. Kalau uang masjid dipinjamkan pribadi nggak boleh Pak. Takmirnya pinjam nggak boleh Pak. Karena itu bukan duit pribadi. Itu yang menyebabkan masjid bangkrut itu Pak. Jadi ada yang pinjam. Terus karena nggak pakai jaminan, suwe-suwe entek, nggak boleh itu. Uang masjid untuk dikembangkan usaha produktif itu boleh. Ada yang membolehkan selama tidak spekulasi. Bukan untuk usaha yang sifatnya untung-untungan gitu. Hari ini kan orang sedang membahas tentang cryptocurrency. Nah, saya bilang itu bukan bisnis, itu spekulasi. Kan untuk apa? Uang kripto itu tidak ada tujuan selain spekulasi. Uang masjid untuk kepentingan umum. Ya, itu untuk yang umum maksudnya apa? Kalau ada kemaslahatannya masjid ya boleh, tapi kalau enggak ya enggak boleh ya. Untuk bangun jalan menuju masjid masih boleh. Tapi kalau uang masjid untuk bangun dermulen enggak boleh lah. Uang masjid itu tasyakuran panitia PHBI lah itu enggak boleh Pak. Jadi kemaksud itu nanti lebih banyak tasyakurannya nanti gitu. Jadi tidak boleh kalau memang itu tidak ada kaitannya. Kan sudah selesai PHBI-nya. Apa ini ada penutupan?
Kadang di hotel rapatnya lagi. Wah itu mahal. Uang masjid untuk rekreasi juga nggak boleh Pak. Di panitia masjid kita rekreasi nggak boleh. Kalau uang perusahaan silahkan. Kalau untuk masjid itu harus yang kembali pada kemaslahatan masjid. Ya. Uang masjid untuk bencana alam ya. Kalau itu memang jamaahnya ya boleh sebagian. Ya. Untuk sosial. Ya. Jadi masjid ada fungsi sosialnya. Uang masjid jadikan baitul mal enggak boleh. Baitul mal kan usaha yang kompleks Pak. Buat dagang, buat ini, buat itu. Dan itu kan tidak dijamin. Ini kalau nggak balik, siapa sih nanggung? Nah, makanya itu tidak bisa. Kalau uang masjid butuh dana untuk terus nyewakan tanah, boleh. Itu masuk dari usaha ya kan, nggak apa-apa. Terus kemudian apa itu? Dibuat toko seperti kemarin, dibuat kios, hasilnya kemaslahatan masjid, itu diperbolehkan. Membangun menara seluler, nah, kalau dibangun di halaman masjid boleh-boleh aja ya. Ya. Terus kemudian ada wakaf uang. Nah, wakaf uang ini yang sekarang yang terbaru itu. Ada lembaga yang disebut dengan LKSW, Lembaga Keuangan Penerima Syariah, penerima wakaf uang. Nah, LKSPWU namanya. Itu ada lembaganya Pak. Sama dengan zakat itu kan ada amilnya Pak. Kan tidak semua orang boleh jadi amil, kan harus ada izin ya. Tidak boleh orang mengamil-ngamilkan dirinya sendiri. Nanti semua jadi amil. Jadi amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengangkat Basnas. Ada juga lazismu. Nah, itu yang sudah mendapatkan persetujuan pemerintah. Nah, terus tugas-tugasnya seperti itu. Kalau Bapak mau wakaf uang, nah ya silakan ada. Jadi sekarang wakaf itu sudah dimudahkan. Sehingga ada wakaf uang sehingga jumlahnya terjangkau maksudnya Pak. Itu ada lembaga yang mengkolek ada lembaga yang nerima itu. Sehingga orang itu wakaf 100.000, 50.000, 100.000. Tapi kan terkumpul kalau duit itu kan kumpul banyak itu menjadi hebat Pak. Bapak satu hari nabung 15.000 aja tapi kalau 15 tahun ya beli mobil Pak. Tapi jangka waktu lama dan perkalian yang banyak. Intinya wakaf ini potensinya besar Pak. Di Indonesia ini wakaf ini potensinya sangat besar. Cuma belum tergali. Duit kita ini lebih banyak untuk selamatan-selamatan. Ya kan? Orang selamatan beli sapi. Kematian beli sapi. Sebenarnya itu berlebihan Pak. Saya kira lebih bagus kalau itu sebagian diwakafkan aja. Karena kalau diwakafkan itu awet Pak. Jadi kadang orang bikin selamatan haul 50 juta, 40 juta. Saya kira berlebihan. Jadi sisihkanlah 10 juta, 15 juta wakafkan aja ke masjid. Ya. Jadikan amal jariah untuk almarhum. Jadi ini harus didorong masyarakat itu supaya sadar wakaf. Sekarang ini masyarakat kita ini masih sadar selamatan. Selamatan masih utang-utang manten. Masih gadek no Tegal. Ya. Untuk hal-hal yang konsumtif. Padahal seharusnya itu bisa dalam bentuk wakaf. Wakaf ini kan awet. Ya, menjadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kan awet, kita bikin masjid selamanya, bikin madrasah. Nah, dan faktor apa yang harus dibangun itu? Pendidikan, Pak. Saya tadi tanya di sini belum ada lembaga NU yang kuat di Bontang. Harusnya kita punya sekolahan yang bagus, Pak. Anak-anak kita jangan sekolah di tempat lain, Pak. Ini penting sekali kesadaran. Makanya itu perlu gerakan wakaf itu. Gerakan wakaf ini potensinya sangat besar Pak. Sebab semua orang itu pada dasarnya kan kepingin punya amal jariah. Cuma kan tidak semua orang bisa wakaf dalam jumlah besar. Makanya harus ada lembaga yang menangani ini. Umpamanya gini Pak, bapak-bapak bilang ayo kita bangun sekolahan senilai 2 miliar. Nah, itu dibagi Pak jamaah-jamaah, ayo kita wakaf. Oh itu. Orang kalau wakaf itu kan merasa lebih aman Pak. Karena Pak ini akan selama-lamanya kan. Wakaf 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi saya kira lembaga-lembaga pendidikan Pak yang hari ini harus dikuatkan. Sebab masjid-masjid kita ini banyak. Tapi kalau nggak ada yang ke masjid untuk apa Pak? Masjidnya gede tapi yang jamaah dihitung sama jari. Lebih banyak tiangnya daripada manusianya. Nah ini krisis sekarang Pak. Banyak orang tidak ke masjid. Saya tadi pagi jamaah subuh di Masjid At-Taqwa. Ya, apa itu? Rahim ya.
Banyak jamaahnya tapi orang tua semua. Anak-anak remaja SMP SMA nggak ada. Loh ini kan kita harus prihatin Pak. Ya kalau bapaknya jamaah syukur. Tapi kalau anaknya enggak gimana? Ya. Makanya saya ingin mendorong gimana bikin kegiatan yang bikin anak-anak remaja itu datang ke masjid. Ya apa caranya bikin mereka itu sholat subuh di masjid. Itu harus ada pengoprak-ngopraknya Pak. Gimana caranya? Apa dikasih undangan gitu, undangan sholat subuh gitu. Apa dijemput ke rumah-rumah. Jadi yang bisa menghidupkan masjid itu madrasah Pak. Makanya umat Islam harus punya kesadaran untuk wakaf ini. Potensi wakaf ini tinggi Pak. Jadi saya pernah melihat satu pemaparan di Kemenak atau itu di Bank Indonesia. Potensi wakaf ya, yang belum digali. Potensi wakaf itu masih berapa triliun itu. Jadi besar sekali. Menurut BWI ya, potensi wakaf itu per tahun mencapai 180 triliun. Bukan miliar Pak, triliun. Potensinya loh ya. Dengan jumlah umat Islam sebanyak itu ya. Data BWI aja mengatakan dia sudah mendapat wakaf 1 tahun 2021 itu 819 miliar. Yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Wakaf uangnya BWI itu sudah dapat 238,83 miliar dalam 1 tahun. Artinya potensi wakaf itu sebenarnya besar Pak. Kalau ada yang bisa menggelorakan. Lah yang bisa itu macam ACT itu. ACT itu besar loh Pak. ACT itu duitnya triliunan Pak. Itu kan kreasi orang melakukan manajemen wakaf, manajemen zakat. Mereka itu kuat sekali. Lah sebetulnya harus ditiru itu. NU itu kalah jauh Pak, Muhammadiyah kalah. ACT itu ngumpulin duit itu lebih kuat dari NU dari Muhammadiyah. Walaupun mereka itu tidak punya jamaah kan. Mana ada jamiah ACT. Kalau jamiahnya real ya NU Muhammadiyah. Tapi kalau cari duit pinter ACT. ACT bikin gerakan wakaf air, gerakan wakaf sawah produktif, gerakan ini, gerakan itu. Dan menarik sekali Pak. Mereka itu potensinya uangnya gede sekali. Nah, kita ini masjid ini kalau bisa menggali potensi wakaf itu Pak. Jadi kalaupun kita nggak mau masjid, wakaf aja, kita beli tanah. Ayo wakaf untuk masjid, untuk beli tanah. Soalnya masjid kita punya sumber. Biasanya orang itu kalau dimintai sumbangan itu kan yang ngasih kecil-kecil loh Pak. Sumbangan 5.000, 10.000. Tapi kalau wakaf biasanya gede. Ayo masjid kita ini akan beli tanah atau bangunan. Terus dibagi wakaf per meter sekian. Nah ini potensi wakaf yang bisa dikembangkan. Saya kira semuanya tahu sadar. Cuma caranya bagaimana itu loh. Membangkitkan semangat untuk wakaf. Kalau dalilnya jelas itu adalah sedekah jariyah. Suatu yang abadi. Ya. Ada juga strategi di daerah Malang itu masjid yang membuat kuburan Pak. Di depan masjid sebelah sana. Ini kok kiblat mana ini? Sana. Nah, di sebelah masjid itu di kafling Pak buat kuburan Pak. Tapi dijual mahal. Dan yang boleh dikubur situ hanya orang yang wakaf. Itu juga menarik. Di Singosari saya lihat ada gitu. Bahwa orang itu sadar mati itu kemudian kepingin kan itu kuburannya dekat masjid. Gitu. Nah itu sekarang sudah ada tren begitu. Jadi beli tanah di depan masjid di kafling. Tapi mahal. Dan orang itu mau Pak bayar Pak. 1 kafling 5 juta, 10 juta. Padahal harga tanahnya ya mungkin tidak sampai 1 juta. Memang sengaja begitu untuk dibuat modal produktif. Lah kalau urusan mati begitu banyak orang mau bayar Pak. Di Jakarta sudah banyak Pak pemakaman Islam itu mahal. Kalau di Bandung kan ada Sandiku itu. Kuburan itu jangan dikira Pak, ada yang harganya 1,5 miliar. Paling murah itu 400 juta. Karena kuburannya itu luas sekali dan ditata bagus Pak. Jadi kaplingnya itu kecil besar. Kalau yang orang kaya-kaya itu beli yang kaplingnya itu besar. Jadi situ didirikan kayak gedung gitu. Kayak monumen gitu. Itu harganya di atas 1 M Pak. 1,5 miliar.
Orang kaya-kaya itu kan, ya kalau duitnya triliunan setelah itu mati dibuang di pinggir gunung sana ngapain dia kan? Nah, dia kan bangga kalau nanti kuburannya itu bagus, indah gitu. Nah, itu salah satu tren baru sekarang. Jual kuburan. Jual rumah masa depan. Di kapling kuburan di depan masjid. Biasanya orang banyak mau Pak. Siapa yang mau dikubur depan masjid itu harganya sekian untuk wakaf masjid. Lah itu kalau Bapak bisa beli 1000 meter, mungkin bisa dibelikan tanah di lain 5000 meter. Karena kan jualnya mahal. Nah gitu. Itu mungkin contoh aja ya. Jadi wakaf itu perlu kreativitas supaya orang itu sadar bahwa dia itu perlu sedekah jariyah, perlu amal yang abadi. Ya. Bahwa semua orang pasti mati. Itu kan kata kuncinya di situ. Semua orang ini pasti matilah, tua, muda, siap, tidak siap, semua orang pasti mati. Lah, bekal dia mati itu apa? Warisan pada anaknya belum tentu anaknya ingat. Bisa jadi anaknya rebutan, tengkar, habis sudah. Ya. Makanya harus digalakkan itu orang-orang yang sudah mapan, usia 40, itu diajak, ayo kita bikin rumah masa depan. Ayo bangun rumah di surga. Nah gitu. Soalnya kalau orang udah 60 ke atas ini kan sudah harus pikirannya surga Pak. Karena mau apa di dunia ini? Mau nikah lagi udah gak kuat. Ayo kita cari bidadari aja.